Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amimatul Rahma. Saya berasal dari Prodi S1 Teknik Sipil. Di sini saya akan berpendapat mengenai tindak pidana korupsi dan hukuman yang tepat bagi para pelaku korupsi. Sedangkan hukuman bagi mereka di Indonesia masih belum ditegaskan dengan adil. Lalu, bagaimana hukuman yang setimpal bagi para koruptor tersebut? Pelaku korupsi atau yang biasa kita sebut koruptor bukan saja pejabat tinggi, tetapi juga pejabat level bawah, bahkan menggurita sampai pejabat rakyat. Korupsi sangat merakyat dalam masyarakat kita. Hal ini tergambar dari membunyinya istilah uang minimum, licin, biaya administrasi, dan banyak lagi istilah yang sebenarnya tergolong dalam pengertian atau bahasa kasarnya yaitu korupsi. Dalam konteks ajaran Islam yang lebih luas, korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan atau al-adalah, akuntabilitas atau al-amanah, dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat adalah suatu hal yang naif apabila kenyataan ironis di atas ditimpakan kepada Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Regulasi hukum pidana Islam menempatkan korupsi dalam kategori jarimah takzir atau merupakan sanksi hukum yang diberlakukan kepada seorang pelaku jarimah atau tindakan pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun hak manusia. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam nas Al-Quran dan hadis. Oleh karena tidak ditentukan secara tegas, maka takdir menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat. Sebagai kalangan menuding bahwa hukum pidana Islam sebagai hukum yang tidak manusiawi, kejam, melanggar hak asasi manusia, dan tidak relevan dalam perkembangan zaman, paradigma masyarakat terkait hukum pidana Islam yang memberikan rajam atau melempar orang yang berzina hingga wafat, serta potong tangan bagi para pencuri dan koruptor sangat kejam dan melanggar hak asasi manusia atau HAM. Fenomena merebaknya praktek korupsi yang tidak kunjung usai dan juga kekecewaan akibat seringnya putusan pengadilan yang dianggap terlalu lemah kepada koruptor menjadi pemicu kembali munculnya wacana tentang urgensi penegakan hukum pidana di Islam di Indonesia. Dalam hukum pidana Islam, hukum yang dijatuhkan sesuai dengan tingkatan korupsi yang dilakukan yang dapat berupa hukuman penjara, hukuman denda, masuk dalam daftar orang tercela, hukum pemecatan, hukum potong tangan, bahkan sampai hukum mati. Melalui ijtihad hakim untuk menentukan apakah kejahatan yang telah dilakukan itu termasuk dalam kategori hudud atau bukan. Selain menilai dari sisi kejahatan yang telah dilakukan oleh terpidana, hakim juga harus melihat tujuan agama atas penetapan hukum itu sendiri, di mana ada nilai-nilai sosial atau prinsip-prinsip yang tidak boleh diabaikan. Begitulah pendapat saya. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.